Bab 2661. Putra kelima Gunung Iblis. Karena malu, pedang panjang di belakang Octayu tiba-tiba keluar dari sarungnya. Pedang abadi melesat melintasi langit, mengguncang kekosongan, dan menembak langsung ke arah Erikin. Niat pedang membubung ke angkasa, orang ini memang kultivator pedang, dan kekuatan sumber energinya tidak rendah. Mata Erikin bergerak sedikit, dan pedang Kingtong terbang keluar dari tangannya, juga memotong ruang, bertabrakan dengan pedang abadi ini. Suara dua tabrakan logam mengguncang dunia. Pedang abadi tetap kuat, tetapi pedang Kingtong terguncang kembali dan jatuh ke bumi. Namun, Erikin tidak pernah berpikir untuk mengandalkan energi pedang untuk bertarung. Ketika pedang Kingtong diguncang kembali oleh pedang abadi, busur Tianhuo sudah ada di tangannya lagi. 6 panah penghancur mengembun dan menembak satu demi satu. Panah tajam menghantam pedang abadi dengan akurat. Ketika cahaya pedang bertabrakan dengan api suci, 6 anak panah membuat sisa kekuatan benda ini sangat berkurang. Saat itu, Master Abadi Tianhuo menciptakan busur Tianhuo dengan tujuan untuk bersaing dengan ahli pedang dalam hal keganasan. Jadi jika bertarung dengan sengit, panah penghancur tidak lebih lemah dari jiwa pedang. Pada saat ini, dua aura yang sangat tajam bertabrakan dan momentum kedua tembakan terus melemah. Kamu adalah kultivator dewa yang berkultivasi api suci. Octayu juga sedikit terkejut, dia berpikir bahwa metode Erikin adalah kultivasi iblis yang kejam, jadi dia berencana untuk menghukumnya sedikit. Tapi dia tidak menyangka Erikin adalah kultivator api suci yang sangat langka di nadi gunung sihir. Pada saat ini, pedang abadi telah kehilangan ketajamannya. Dia mengulurkan tangannya dan pedang abadi kembali ke tangannya. Teman seiman, aku sudah menyuruhmu berhenti, kenapa kamu masih menyakiti adikku? Octayu turun, berdiri 10 kaki dari Erikin, mengerutkan kening dan bertanya. Adikmu ingin membunuhku. Aku tidak menginginkan nyawanya. Itu adalah keberuntungannya. Selain itu, mematahkan anggota tubuhnya adalah demi dia. Cepat atau lambat, akan membawa nasib buruk untuk menangani bahaya semacam ini padanya. Akan lebih baik baginya untuk tinggal di rumah selama beberapa dekade jika tangan atau kakinya patah. Ucap Erikin ringan. Tidak ada rasa takut sama sekali tentang pertanyaan Octayu. Apakah kamu tidak merasa keterlaluan? Sikap Erikin yang merasa ini wajar membuat Octayu terlihat marah lagi. Meskipun adikku adalah orang yang mengambil inisiatif, tapi dilihat dari hasilnya, dia tidak benar-benar menyakitimu, tapi kamu malah membuatnya cacat. Pernyataanmu sangat konyol. Erikin mencibir. Bahkan jika Octayu adalah seorang jenius dari gunung sihir, Erikin tidak takut padanya sedikit pun. Apakah hanya setelah adikmu menyakitiku, aku baru bisa membalasnya? Atau hanya keluarga Yu kalian yang boleh melawan orang lain, tetapi jika orang lain melawan, itu akan terlalu berlebihan. Jika posisi ditukar sekarang dan akulah yang disiksa daripada saudaramu, apakah kamu masih akan muncul di sini, mengajariku salah dengan kemarahan yang benar? Kamu berkultivasi pedang, yang dipelajari adalah kebenaran pedang. Kamu bahkan tidak bisa memahami hal ini. Pedang abadi ini diberikan padamu benar-benar sia-sia. Kamu. Ketika Erikin mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan, wajah Octayu memerah. Di saat dia terbang, melihat adik laki-lakinya disiksa oleh Erikin dan tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Alhasil, Erikin malah mengabaikan permintaannya dan terus mematahkan kedua tangan Nimoyu, sehingga dia menjadi marah. Meskipun dia tidak akur dengan Nimoyu dan banyak konsep yang berbeda, bagaimanapun Nimoyu adalah kerabat dekatnya. Melihat kaki Nimoyu yang patah oleh Erikin, dia secara naluriah mengambil sikap. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, perkataan Erikin benar-benar masuk akal.
Nimo Yu mengambil inisiatif untuk membalas dendam pada Eric Qin dan membawa 6 orang bersamanya, mengancam akan membunuhnya. Eric Qin berniat mematahkan kaki dan tangan Okta Yu, kenapa tidak? Dari perspektif netral, tidak ada masalah dengan cara kerja Eric Qin. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Aku yang tidak menangani masalah ini dengan benar. Okta Yu menarik napas dalam-dalam. Yang mengejutkan Ramaji dan Nimo Yu adalah bahwa di bawah interogasi Eric Qin, dia benar-benar mengaku salah. Tapi percaya atau tidak, aku datang ke sini bukan untuk melindungi adikku, juga bukan karena aku menerima permintaan bantuannya, tapi ayahku mengirimku untuk menghentikan pertengkaran di antara kalian. Tapi sekarang sepertinya aku tidak perlu menghentikan pertempuran ini. Teman seiman, kamu telah membuat adikku tidak dapat pulih selama 10 tahun. Jika kemarahanmu telah reda, apakah boleh mengembalikan adikku padaku? Omong-omong, ada beberapa kompensasi dalam tas penyimpanan ini, anggap saja sedikit niat baik dari kota kuno Linjiang. Seperti yang dikatakan Okta Yu, dia melemparkan tas penyimpanan kepada Eric Qin. Nimo Yu yang terbaring di tanah dan mendengus kesakitan, hampir marah ketika mendengar ini. Kak, apa yang kamu lakukan? Tangan dan kakinya dipatahkan oleh pihak lain, permata energi hitamnya juga direbut. Dia hanya bisa pulih setelah 10 tahun berlatih. Tetapi ketika kamu datang, kamu malah meminta maaf kepada pihak lain dan ingin memberinya sesuatu. Kita adalah orang keluarga Yu, putra penguasa kota kuno Linjiang, cukup menghancurkan pelatihan tanpa partai ini saja. Jika ini masalahnya, keluarga Yumu masuk akal juga. Eric Qin mengambil tas penyimpanan, tetapi tidak melihat lebih dekat, dan meletakkannya di tubuhnya sesuka hati. Bagaimanapun, itu hanya beberapa yang umum seperti koin roh atau batu roh. Penguasa kota Linjiang mengatur agar Okta Yu menghentikan pertarungan, tapi dia bisa membedakan yang benar dan yang salah. Apalagi karena jaraknya tidak terlalu dekat, Okta Yu seharusnya tidak menunggu sampai adiknya dikalahkan dan ditangkap dulu baru mulai menyerang. Memikirkannya seperti ini, pihak lain memang datang dengan sikap menghalangi. Adapun Nimo Yu, hanya generasi kedua yang lemah dan bodoh. Jika kelak masih berani memprovokasinya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Hidup dan matinya tidak ada bedanya bagi Eric Qin. Pergi saja. Eric Qin meraih Nimo Yu dan membuangnya seperti membuang sampah. Okta Yu menghela napas lega, beberapa reiki terbang keluar, membungkus sekujur tubuh Nimo Yu, kemudian perlahan-lahan dikirim ke belakangnya. Setelah itu, Okta Yu memeriksa sebentar luka adiknya, mengeluarkan beberapa pil dewa, dan memasukkannya ke mulut adiknya. Teman seiman, tunggu. Melihat Eric Qin dan Ramaji bersiap untuk pergi, Okta Yu angkat bicara. Kenapa, masih ingin membuatku tinggal? Eric Qin bertanya dengan tenang. Bukan. Okta Yu menggelengkan kepalanya. Hanya saja teman seiman Chen, aku Okta Yu, melintasi urat gunung sihir, juga pernah bepergian ke dinasti terdekat, menang dan kalah sepanjang jalan, tetapi sejauh ini belum bertemu dengan yang profisien dalam api suci. Kamu adalah seorang kultivator yang mempraktekkan api suci, dan aku dapat melihat bahwa persepsi dan pemahaman tentang api suci tidak lebih lemah dari pemahamanku tentang jiwa pedang. Jadi, aku ingin mencoba melawan, terlepas dari hidup dan mati, hanya menentukan pemenangnya saja. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Ini hanya kontes antara kultivator. Okta Yu mengatakan ini dengan ekspresi waspada di wajahnya. Tentu kamu bisa juga menolak, atau kalau dianggap tidak adil, aku bisa menekan kultivasi ke fase penilaian satu penurunan atau kamu bisa memulihkan diri dulu. Aku tidak keberatan. Kak Eric, Okta ini adalah salah satu dari 5 tuan muda gunung sihir, dan kekuatannya juga sangat kuat di antara para kultivator satu penurunan.
Aku takut orang ini akan membalaskan dendam adiknya melalui ujian. Melihat ini, Ramaji buru-buru mengirimkan transmisi suara. Ada nada khawatir dalam nada bicaranya dan dia jelas tidak ingin Erikin mengambil risiko. Tidak apa-apa. Jika orang ini benar-benar memiliki kepribadian seperti ini, dia seharusnya tidak bisa mengendalikan pedang abadi. Selain itu, juga kebetulan bisa melihat karakter seseorang dengan jelas. Bersambung.